Sampurasun. Wilujeng tepang, wilujeng nyakseni. Pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat mugia wae lah dina RUU Sisdiknas ieu teh ngasilkeun final anu pangsaena. Pokona mah hirup guru. Nah, yang di kosan kantor. Ada ke mana ya? Buat surprise. Surprise. Oke. Be aja, Biasa aja. Buat batin menang makan minum. mana ayo urang ulah. Kita makan di buku. Cuma makan gede bisa ngedem tuh. Si Apa aja? kostum biru langit. Biru langit. Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, kumaha ya daramang biru-biru? Daramang. Alhamdulillah Persib. Alhamdulillah tepangkeun deui patemang deui sareng sim kuring saperangkan jati. Lingkung seni SMP Pasundan hiji Bandung dina acara nu maneh nyaeta Brukbrak Wilujeng Nyaksen. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana ke arti masalahna, tetep aya aturan, mi butuh kejujuran, teu bisa sembarangan, gumantung kepentingan. Brukbrak dina dialog sangkan nembrak-brak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah. Brukbrak kedah brukbrak cenah Pak Cace. Aduh, Pak Aep damang. Alhamdulillah, Pak Yudi damang. Alhamdulillah. Kang Yudi naon cenah ayeuna? Jejeurna Perkawis RUU Sisdiknas. perkawis RUU. Nuju haneutnya eta teh. Ke urang taroskeun. Urang pedarnya urang tataros ka Pak Kadis. Hartina transparansi, cirina demokrasi, sejalan reformasi, urang tetep ngahiji ku jalan Brukbrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyungkun pisan enak lightingna bulau-bulau. Nah ya oge bulau-bulau ales biru-biru. Eta kempis oge biru. Aduh. Bener-bener kunaon ieu teh aya biru kelabu padahal mah sanes dinten Rabu. Aduh. Biruna biru TVRI. Oh, biruna biru TVRI ya. Biruna biru Persib ya. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Brukbrak, dina dangat ayeuna sim kuring Frederico nya sapertos biasa aya rincik-rincang heula. Rincik-rincang. Kelanya bini kan. Aya nasi dina boboko. Nya ujung-ujung nama Kang Iko nya. Sidik pisan dinten salah saya Kang Iko.
Tadi tos dibuka itu kurang rengan ti LS Pasuan JHS Pasundan Hiji Bandung. Pimpinan Bapak Nadaboya ada SPD MSI. Waduh, kumaha mah. Wah, Bapak Kepsek siapnya. Di anak satu Bapak Kepsek ameng kaci baduyutnya. Iya teh, aduh sapertos biasa. Iya kan orang teh dina sajam kapayun, orang teh bade nyandak jejerna nu luar biasa. Upami mingon kamari endog tos naik, BBM na tacan naik. Upamnya ayeuna BBM na tos naik, tapi teu dibicarakeun nya. Da tos rieuh dina hulu nya. Kumargi sadayana naik. Tapi penghasilan teu naik-naik. Nah, eta nya. Terusnya abi mawakilan. Nya dina dangkat ayeuna anu janten aya nu janten bukur catur oge. Anu aya nu hot jeletot. Sanes ayam si jeletot nya. Tapi iya ya rincik rincang heula. Rincik rincang. Kang Ijal kaci panas. Sidik pisan urang tinggal RUU Sisdiknas. Nah, ieu jantan mantak rame ieu. Teu acan final eta teh. Tapi entos jantan bukur catur. Pokona mah rame pisan aya pakaitna sareng para guru-guru. Nya oge dosen-dosen. Pokona mah tenaga pendidik lah. Nah, dina dangat ayeuna henteu pati eueup, tapi padet. Babang musekel pokona mah ieu teh nya narasumberna nya. Tah, anu munggaran ieu teh anu ngawakilan Kadisdik Jawa Barat ya. Anjeunna teh selaku pengembangan kurikulum bidang pembinaan SMA Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Arif Ahmad MSP MPD dihaturan. Wilujeng sompe sumangga tinggi di haturana. Alhamdulillah hiji cenah. Ayeuna mah karasep sadayana. Ngan teteh nu panggelisna. Tenang lah aya namanya. Tah, anu kadua, ia anjeunna teh selaku Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri Atrapi FGBSN Nasional, Bapak Rizky Safari Rahmat MPD GR. Wilujeng sumpi. Waalaikumsalam, Sumangga tinggi. Hidup guru, mangap. Di haturana. Anjeunna oge ieu teh ulang di SMA Negeri 8 Terus Kota Bandung. Oh berarti ada cangana Bapak Fagi. Nguhunnya anu puna bakti ya neng mau hungun. Tapi upami yung berjuang mah teu aya puna baktina. Koordinasi. Hidup guru, cari hidup guru. Hidup guru, ieu teh guru sadayana lah. Nguhunnya. Nah, salajengna ieu teh anjeunna teh selaku pakar oge ieu teh analisis pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Dr. Cecep Darmawan SPD SH MH MSI dihaturan. Wilujeng sampe sumangga linggi. Ames, mangga. Di haturana. Mantap sadayana, terus caralik nyandak data, engke urang tah jawaskeun naon wae data-data nu candaknya, tapi bade calik heula. Alhamdulillah, wilujeng sonten bapak-bapak daramang. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak, tos sumping dangat ayeuna TVRI dina brukbrak anu urang teh baris ieu teh transparan ngeunaan ieu teh RUU. Nah, judulna teh ieu teh urang meneropong. Ulah kaboska lah meneropong mah di bruk-brak oge tiasa meneropongnya mun teu meneropong menelisik menyoal ya meneropong RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi. Nah salah rasa kontroversi nate kumaha sapertos biasa ieu aya tayangan khusus anu tos disayogikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jawa Barat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengunggah naskah terbaru rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
atau RUU Sisdiknas melalui laman sisdiknas.kemdikbud.go.id. Draft terbaru RUU Sisdiknas menuai polemik. Pasal-pasal di dalamnya dianggap tak menjawab berbagai masalah pendidikan. RUU itu menghapus pasal-pasal penting dalam 3 undang-undang lama. Definisi Sistem Pendidikan Nasional merujuk laman Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Sistem Pendidikan Nasional, keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu. Interrelasi dengan sistem lainnya dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional yang dibangun harus mampu menjamin pemerataan akses semua warga negara, penjaminan mutu dan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia. Hal itu agar tidak terjadi kesenjangan penyelenggaraan pendidikan dan menghasilkan lulusan kompeten, relevan dengan perubahan yang berkembang. Itu tanpa pengabaian sikap dan budaya yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di Indonesia. Bagaimanakah sebenarnya isi dari RUU Sisdiknas 2022 yang menggabungkan 3 undang-undang ini? Benarkah RUU Sisdiknas ini cacat unsur legislasi formil? Apakah benar naskah akademik dan draft RUU Sisdiknas tidak menunjukkan pemikiran dan konsep besar yang visioner, melainkan hanya mengabdi untuk kepentingan kelompok tertentu? Untuk membahasnya, mari kita saksikan dialog live terbuka ala Brukbrak dengan menampilkan para narasumber yang capable berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, pemirsa tadi tos urang saksini sasarengan tayangan khas anu tos disagikeun ku Ais Pangampi Brukbrak TVRI Jabar ngeunaan ieu teh rancangan undang-undang Sisdiknas nya anu menuai kontroversi teh nya Sisdiknas tapi menuai kepanasan. Wah deuh nya. Tah sapertos biasa oge babade ngulam heula ieu ka pamirsa Brukbrak TVRI Jabar pikeun ieu teh interaktif di 540 genep-genep 77 karasan kan ieu sadayada ieu narasumber teh capable teh janten mangga nu bade ngiring aup gitu nya anu bade naros ngeunaan ieu teh RUU Sisdiknas mangga diantos di 540 genep-genep 77. Abi bade ka Pak Arif Tipayun ieu teh selaku perwakilan ti Disdik Provinsi Jawa Barat. Arif, saresna ieu RUU kan acan final tapi tos menuai kontroversi. Upami di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat keterlibatannya kumaha sih Pak? Ningal atanapi oge ieu teh aya rancangan undang-undang Sisdiknas ieu Pak. Turut Kak Eko. Mohon. Secara formal rancangan undang-undang Sisdiknas ini di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Barat atau di Dinas Pendidikan itu memang kita tidak diundang khusus untuk membahas hal tersebut. Mohon. Gitu ya. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, itu kan berjenjang ya dari bawah terus gitu kan sampai ke tingkat atas. Hanya memang kami mendengar suara bawah, artinya dari teman-teman guru khususnya, baik itu guru ASN maupun ASN, yang mereka baru underestimate gitu ya. Karena kan ini RUU ini belum jadi. Belum. Tuh. Nah juga kan di pusat juga belum tentu apakah yang ada di naskah RUU ini lalu akan menjadi undang-undang, itu belum tentu. Karena kan masih ada pembahasan dengan DPR dan sebagainya. Hanya memang di kita itu ada budaya ketika sesuatu yang masih prematur itu sudah ramai di mana-mana gitu kan. Karena dengan berbagai kepentingan, seperti halnya orang ketika melihat gajah, ada orang buta, mungkin gajah itu, wah dia tidak kelihatan. Terus ada orang yang memegang perutnya besar, ada orang dan sebagainya. Kenapa? Karena sparsial gitu kan. Maka ya memang perlu duduk bersama semua komponen ini, ya baik itu dari unsur pemerintah, baik itu dari dinas, kemudian dari LPEP, dari BSDM dan sebagainya, unsur organisasi guru, ya PGRI, juga forum-forum guru honorer dan sebagainya, kemudian juga dari perguruan tinggi, dan juga masyarakat yang lain, stakeholder yang lain, sehingga ini bisa lebih terbuka dan transparan. Memang ini kan sebenarnya itu kejar tayang, artinya ketika
undang-undang omnibus law itu dikeluarkan atau dicanangkan, maka turunannya ini yang 3 undang-undang tadi, undang-undang Sisdiknas, undang-undang guru dan dosen, undang-undang undang-undang dosen itu ya, itu harus segera menyesuaikan. Hanya memang ini ada beberapa catatan kami ya. Kalau kami prinsipnya ketika RU ini sudah menjadi undang-undang, maka kita sebagai aparatur pemerintah di daerah ya kita manut dan patuh pada yang di atas. Tapi karena ini masih istilahnya berupa konsep, maka tentu sah-sah saja kita berikan masukan. Contoh misalnya begini, ada hal di dalam undang-undang itu bisa beberapa pasal, contoh begini, guru ASN itu diatur dengan undang ASN. Nah, guru yang non ASN diatur dengan undang-undang ketenagakerjaan. Berarti kalau lihat dari sini, ini kan ada perlakuan berbeda antara guru negeri dan guru swasta. Ya, nah ini yang menimbulkan kegaduhan di bawah khususnya di guru swasta. Kemudian juga guru itu sebagai jabatan fungsional, bukan jabatan profesional. Padahal guru ini adalah sebuah profesi. Yang sebuah profesi itu kan itu ada dia harus diukur dengan beberapa kompetensi, ada kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sebagainya kan. Sementara dengan dia jadi fungsional itu berarti itu ada hal yang dihilangkan, artinya disederhanakan. Padahal prinsip hukum mungkin nanti Pak Cecep, Profesor Cecep ya, itu kan dalam prinsip hukum itu ada, saya dulu juga sama kuliah ya, kebetulan saya kakak angkatan ya, di IKIP. Senior. Di IKIP ya. Pernah belajar hukum. Bahwa ada prinsip lex generalis, lex specialis, lex generalis gitu kan. Jadi aturan yang khusus ini maka aturan yang umum. Jadi kalau guru ini ya undang-undang khusus untuk undang guru. Jadi tidak bisa dikalahkan oleh aturan yang umum. Nah itu. Tapi apapun yang terjadi ya awal akhirnya ya kami tentu di tingkat pemerintahan daerah khususnya di dinas pendidikan akan menyesuaikan dengan kalau nanti sudah selesai atau sudah menjadi undang-undang. Itu saja barangkali dari. Jadi upami kapung kurma iya yang berjenjang teras oge aya urbiungna gitunya, Ya, tapi upami di dedangat ayeuna mah teu aya gitunya. Tapi masih kene tiasa mengajukan istilah nama saran atau napi oge Ya, masukan-masukan. memang kalau sekarang kan ada itu secara online. Bapak. Jadi kalau online ada, tuh Bapak, hanya kan masyarakat itu khususnya pendidikan kalau online itu kan mereka misalnya kata guru-guru atau misalnya belajar sekolah, mereka sibuk dengan rutinitas sehari-hari. Urusan misalnya masalah BOS, urusan RKS, urusan PPD sebagainya, sehingga untuk melihat hal yang seperti ini ya amat sangat jarang gitu ya. Sehingga kita diingatkan itu kan kami sudah misalnya dari Dirjen GTK. Kami sudah membuka misalnya hotline, membuka istilahnya itu jaringan atau membuka komunikasi kontak. Tetapi ya belum ada yang sampai ke sana gitu kan. Berbeda kalau dulu kan memang diundang khusus. Ada diundang misalnya di Bandung diundang untuk wilayah Jawa Barat, misalnya di mana gitu kan. Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Baru tingkat nasional dan juga berjenjang, ada khusus guru, khusus bisa kepala-sekolah, pengawas, khusus yang lain-lain gitu kan, perguruan tinggi, sehingga betul-betul matang begitu ya. Itu saja. Iya, Pak Nuhun, Pak Arif. Abi balik ke Pak Rizky selaku Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri atau FGBSN Nasional. Tah, ninggal RUU Sisdiknas iku kumaha ti Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri. Nuhun Kang. Sawangsuna. Pertama mungkin kami dari segi guru ada kekhawatiran dalam hal segi apa yang sudah direncanakan pemerintah itu. Dari hal penjelasan Kemendikbud sendiri bahwa akan memberikan berita yang baik bagi guru. Tentunya kan kami pun meliterasi, membaca, mempelajari apa yang ada di RUU Sikdiknas. Apalagi RUU Sikdiknas ini menggabungkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Pasal-pasal terkait tunjangan guru itu hilang di RUU Sikdiknas, hanya ada di pasal peralihan. Pemerintah menjamin bahwa akan tetap tunjangan itu diberikan kepada guru. Tetapi kan kita tidak butuh tidak butuh sekedar niat yang baik saja tidak cukup. Kalau tidak ada dasar yang kuat sebagai yang harus menjadi patuh pemerintah menjalankannya itu gitu. Apalagi dalam Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa
di pasal 14 ayat 1 itu guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Di atas kebutuhan hidup minimum pun didefinisikan lagi, termasuk tunjangan-tunjangan yang melekatnya, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kemaslahatan bagi guru. Tetapi kalau di sini hanya sekedar penjelasan bahwa guru itu akan diberikan penghasilan yang layak. Tidak ada satu pasal pun bahwa menerangkan penghasilan yang layak itu seperti apa. Layaknya itu apakah penghasilannya di atas garis kemiskinan gitu ya, pendapatan garis kemiskinan. Kalau di BPS kan sekitar 470.000 gitu. Jadi sangat subjektif sekali. Apalagi tadi kami juga tidak setuju kalau guru istilahnya, mohon maaf Pak, ada di UU Sekdiknas ini ada penghasilan atau pengupahan. Nah, pengupahan ini berarti kan nanti undang-undang ketenagakerjaan mungkin ya. Satu sisi kedudukan guru itu sudah dimartabatkan, dimuliakan oleh hadirnya undang-undang guru dan dosen, tapi ada pasal-pasal yang menguatkan itu di undang-undang guru dan dosen hilang di RUU Sekdiknas. Bahkan RUU Sekdiknas pun tidak mendefinisikan guru di pasal pertama. Gurunya tidak, hanya pendidik gitu. Jadi ada istilah-istilah, ada pendidik, ada guru. Nah, disitulah yang menjadi kekhawatiran. Apalagi tunjangan profesi guru itu kan sangat bermanfaat bagi kami gitu ya, untuk menambah kebutuhan, terutama guru-guru non-ASN juga gitu ya. Kondisinya kan demikian. Apalagi kalau misalkan hilang pasalnya itu tidak bisa menjamin atau kepercayaan kami kepada pemerintah bagaimana mengaturnya ke depannya kalau tidak tersirat dalam undang-undang. Siap, Pak Rizky. Upami tadi kan ya upami abi naros ke distrik mah ya upami ayeuna mah online gitu nya, upami ulu biungna. Upami forum guru bersertifikasi ieu aya keterlibatanna tanapi henteu. Di ondang di ulam tanapi henteu. Kan biasanya upami bade aya kebijakan atanapi naon kan biasanya sok hadirkeun istilah nama ti A B C D E gitu ya, segala unsur atanapi aya pamarentahnya terus pamarentah hungkul gitu. Upami forum guru bersertifikasi itu diulam atanapi kumaha? Tidak Pak, diulam. Jadi mungkin dalam hal ini ada PGRI, ada forum-forum organisasi yang lain. Nah, perlibatannya itu diberi waktu hanya 5 sampai 10 menit gitu. Bagaimana kita mengkaji dalaman RUU Sekdiknas kalau berikan waktu sekian menit gitu. Terus kan kalau sekarang secara online pun apa yang bisa menjamin kita cuman bisa menyampaikan aja belum tentu bisa disetujui oleh pemerintah. Inginnya terus-terusan saja dalam penyusunan ini dibuka ruang dialog seluas-luasnya, melibatkan tadi pemerhati pendidikan, mungkin pakar dari hukumnya atau dari unsur organisasi profesinya, berkesinambungan gitu. Jadi ya perlu ruang diskusi yang berkelanjutan. Koyongna kumaha ieu? Upami kan tadi dina waktos mung 5 menit dugi ka 10 menit meureun nembe ka poin ka sabaraha meureun ya ieu teh ngadugikeun ka pamarentah. Nah, sedengkeun kitunya ieu teh tenaga pendidik tapi guru, dosen seueur pisan lah keluhan-keluhanna dina lapangan. Sok komode anu di pelosok, anu jauh ti pakotaan, entah can infrastruktur anu ngarojongna gitu nya. Teh kahoyongna upami kan tadi sapertos aya ti PGRI. Pasti oge PGRI kan selesai jadi ngokian, tapi waktosna oge rada kirang gitunya, da mung 5 da aya kesan saurna eta terburu-buru, tergesa-gesa. Numutkeun Pak Rizky kumaha ieu? Muhun gurung gusuh gitu, tapi di satu sisi ngasih kesempatan untuk memberikan pandangan secara online gitu, tapi pemerintah sudah mengusulkan di balik gitu. Gitu kan. Jadi kami pun bingung usulan kami apakah dapat diterima ketika RUU itu sudah mau diusulkan dalam prolegnas gitu. Semestinya kan kalau memang masih membuka diskusi untuk publik memberikan saran masukan terhadap kekurangan RUU Sekdiknas, tidak harus terburu-buru masuk balik gitu. Siap. Prof, bagaimana Prof analisis Prof nih Prof? Iya kan aya kesan terburu-buru, gurung musuh. Tos mah gurung musuh. Ya jadi abi oge. Abi ningalna oge janten. Nah, di pasien waktu sambung 5 dugi ka 10 menit gitu nya. Terus saurna ieu teh bahwa Presiden Jokowi oge di sebuah kesempatan nyaris teu acan uninga aya RUU Sisdiknas ieu. Numutkeun Prof kumaha ya ayana RUU Sisdiknas anu kontroversi anu memanas ieu. Mangga Prof. Ya, atur nuhun Kang. Memang ini kan jadi polemik kita bersama ya. Bahwa sebuah rancangan undang-undang yang semestinya dibuka ke publik dan itu bagian dari transparansi demokrasi ya. Seakan-akan di RUU Sisdiknas ini ya tidak terjadi dengan baik.
Nah, saya melihat kepada persoalan bahwa sebetulnya RUU itu milik siapa. Ya, kan mestinya dia ranah publik, milik publik, bukan milik elit, bukan milik penguasa saja. Sebuah RUU itu adalah harusnya hasil buah dari seluruh pikiran anak bangsa. Oleh karena itu proses-proses yang tidak transparan, tidak akuntabel, sebenarnya dia menabrak kepada regulasi. Bahwa dalam sebuah regulasi itu harusnya di dalam proses perencanaan itu harusnya sudah dibuka ya pada publik. Tentu sekarang sudah masuk balik ya. Pemerintah mau tidak mau dan DPR juga sudah membuka. Tapi ruang itu sesungguhnya ya kurang cukup, harusnya ketika sebelum ke balik itu harusnya sudah dibuka lebih jauh. Nah, yang kedua, kalau melihat dari sisi regulasi, bahwa suatu RUU itu kan harus dilihat dari dua aspek. Aspek formil yang tadi disebut, ya bagaimana rancangan ini melalui proses-prosesnya. Yang kedua dari substansinya, dari materinya. Ya. Nah, seperti apa muatan-muatan materi ini sudah mengagregasi, mengartikulasi kepentingan pendidikan buat bangsa kita. Karena pendidikan itu ranahnya ranah publik. Ya tidak boleh ditarik-tarik menjadi seakan-akan ini ranah privat, ranahnya yang bukan negara ya. Justru pendidikan itu harusnya ranah negara, ranah publik, yang itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita semua bagaimana pendidikan itu dirancang dengan baik. Dan RUU ini adalah momentum kita untuk merancang 50 mungkin 100 tahun yang akan datang. Ya, SDM Indonesia seperti apa? Tuangkan di situ. Oleh karena itu semua proses-proses yang tadi tergesa-gesa, gurung-gusu segala macam itu mestinya tidak terjadi. Jadi jangan ditarget pada soal waktu, tapi soal kualitas RUU ini mau seperti apa. Oleh karenanya kami sesungguhnya ya banyak pihak meminta RUU ini ditangguhkan dulu. Ya bereskan dulu naskah akademiknya, bereskan dulu RUU-nya sambil menyerap aspirasi publik yang lebih meluas. Tadi Kang Arief misalnya ya di Sidik Jawa Barat saja secara formil barangkali ya tidak dilibatkan langsung. Saya tidak tahu juga mungkin daerah-daerah lain yang punya dinas pendidikan apakah juga seperti itu. Kampus-kampus juga silakan cek. Apakah juga sudah diajak bicara mengenai ini. Oleh karena itu kita berharap betul Balik ya dalam hal ini agar menunda dulu deh ya RUU ini sampai batas bahwa hal-hal yang sifatnya ideal untuk perumusan itu dicapai oleh semua pihak. Saya kira poinnya itu. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya tadi soal keterlibatan publik ini. Karena mau tidak mau proses demokrasi itu adalah demokrasi yang deliberatif, partisipasi yang deliberatif, yaitu aspirasi dari bawah, bukan keinginan saja dari pusat, dari atas. Ya. Tapi ini harusnya kan tadi RUU ini kan bagian dari kebutuhan publik. Kan itu harusnya ya digodok di tingkat grassroots ya, di akar rumput itu gitu. Ya misalnya para gurunya yang lebih masif tentu. Dan kemudian para penentu kebijakan pendidikan di daerah ya seperti Disdik itu diajak serta di situ sehingga ini RUU itu memang milik publik bukan milik elit gitu ya. Belum lagi banyak hal sesungguhnya di dalam itu ketika bicara Omnibus Law ya dengan 3 undang-undang itu disatukan dipadukan sesungguhnya ini pengaturannya kan harus clear dalam pengertian mana teks-teks pasal-pasal yang dari 3 undang-undang itu yang masih baik dan perlu dipertahankan bahkan diperkuat. Mana pasal-pasal atau regulasi yang sudah tidak sesuai dengan zaman, tidak sesuai dengan kehidupan masa depan, atau yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hal. Nah itu yang harus diganti dengan regulasi-regulasi yang baik, gitu ya. Oleh karenanya misalnya soal tadi tunjangan ya Kang Rizky, dengan guru, profesi guru yang dihilangkan, kemudian pemerintah berdalih ada tunjangan fungsional, dan itu coba dibicarakan dulu ke publik. Seperti apa sih gitu. Ya, dan itu harus terumus dalam pasal demi pasalnya. Bahkan harus tercermin sebelumnya di dalam naskah akademik. Jadi jangan sampai ini jadi debat kusir pemerintah kekeh gitu ya pada satu pihak gitu. Sementara masyarakat pada sisi yang lain ingin ini dibuka lebih jauh dan ada teks-teks atau naskah-naskahnya itu yang lebih jelas untuk pendidikan ke depan. Karena dia bagian dari roadmap itu. Bagian dari grand design pendidikan masa depan itulah ya RUU Sisdiknas. Jadi ini bukan soal sepele, ini soal hal yang sangat penting, urgen bagi bangsa kita ke depan. Oleh karena itu kita berharap ya Balik kalau perlu
datang ke kampus-kampus, ke daerah-daerah, ke dinas pendidikan, ke guru-guru, ke komunitas-komunitas pendidikan untuk mendiskusikan ya, meredesain pendidikan masa depan itu melalui RUU Sisdiknas. Jadi RUU ini milik publik sekali lagi, bukan milik elit. Ya, oleh karena itu coba disusun ulang deh ya, dirumus ulang. Itu dengan pelibatan publik yang lebih masif. Jangan sampai tadi sinyalemen, misalnya presiden dulu pernah ditanya seperti itu ya. Nah itu jangan sampai terjadi lagi seperti ini. Gitu. Siapnya jantan iya istilahnya pusat teh hayu atuh gara-gara kalapangan gitunya ulah dugi ka dihandap mae ge nyata sih ditulisnya jantannya libatkan publik anu lebih luas, jangan terburu-buru teh. Atau pamirsa ulah ka mana-mananya engke urang baris ieu deui manunengkeun lah ngeunaan RUU Sisdiknas. Tapi satacana baris ngemutan heula ka pamirsa Brukbrak ngiring aupnya dina 540 genap-genap 77. Ulah kemana-mana, tetap di TVRI Jawa Barat. Brukbrak dina dialog. Brukbrak dina dialog. Nuhun pamirsa masih kena kabarungan Brukbrak, ayeuna masih kena ngangkat jejerna nyaeta meneropong RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi. Nah, mangga kasadayana ieu teh pamirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat ngiring aup di telepon interaktif 540 genap-genap 77. Sakadeui mangga ieu teh ngiring aup dina telepon interaktif di 540 genap-genap 77. Urang masih kena jejerna nyaeta meneropong RUU Sisdiknas yang menuai kontroversi. Tapi bade ka Pak Rizky, ieu teh saurna ieu teh konfirmasi we cenah ieu teh para guru teh dibilang underestimate dengan RUU. Nah, kumaha tah aya warta-warta sapertos kitu cenah. Bagaimana melihat berita ataupun mendengar berita tersebut, Pak Rizky? Ya, leres. Pesimis lah kalau istilah guru-guru mah. Kita tidak hanya mau terbuai janji-janji manis. Kalau realisasinya tidak semanis janjinya. Gitu, kan. Ente kabayang angin-angin sorga. Angin-angin sorga tapi terhembus ke mana angin. Karaos angin ge hareudang keneh gitu guru-guru. Sorga nu mana? Sorga dunia we teh sorga dapurnya. Aya sorga dapur mah karena ada ngelekep gitunya. Tah, terus kumaha Pak Rizky? Masalah guru teh kahiji darurat kekosongan guru ASN di sekolah negeri. Guru swasta teu acan kenging penghasilan anu layak anu cek pemerintah layak teh kos kumaha gitu. Tah nu layak teh kedana kumaha sih? Ciknya layak numutkeun ketua forum guru bersertifikasi, oge teh numutkeun pamarentah. Cik pamarentah kan biasana layak teh sapertos kieu, tapi kumaha numutkeun guru? Ya sesuai dengan amanah konstitusi undang-undang guru dan dosen di atas kebutuhan hidup minimum. Tapi nyatana masih anu di bawah, anu gajina di bawah 1 juta. Tunjangan profesi guru oge telat, can cair-cair, ieu teh Pak Menteri kumaha tuh ya. Terus sawios teh mah transparan jadi kada tuh tah can cair cenanya. Eta tos carair can. Can punya. Ngobrol atuh. Nah bet ngiring seuri. Cik ti para guru-guru kan karusan guru aya nu negeri aya anu swasta. Mangga sok bayan harus kumaha ieu teh ngeunaan RUU Sisdiknas anu menuai kontroversi. Cik. Sok, mangga. Iya ngawake anu negerinya. Mohon. Siap. Salah sawiyo syarat ngingetkeun sertifikasi teh kan aya kuliah nu disebut teh PPG. Leres. Gitu. Buka maskerna. Sanes buka mic-na mun maskerna. Aya undang RUU Sisdiknas anu aya kabarna setiap teh tunjangan dihapus. Enak kumaha nasibna nu nuju kuliah PPG tah. Kumaha Pak Rizky? Nu PPG teh kan enak nu nuju PPG eta teh 6 bulan Kang pendidikan profesi guru teh. Makanya tiba-tiba kedah dihapusan kudu nama pami ngajamin aya kenaikan penghasilan teh coba tunjangan profesi teh 2 kali lipatna dibayarkeunna tepat waktu gitu. Karaos kan nu layak teh gitunya kedah nama di atas kebutuhan hidup minimum gitu kan. Ya, terus tadi
untuk kualitas guru ada istilah kan 1,6 juta guru teh acan tersertifikasi. Harusnya pemerintah jangan lepas tangan memutihkan guru-guru yang belum sertifikasi itu. Tetapi gimana caranya agar menjamin kualitas guru untuk pendidikan, memberikan guru-guru yang berkualitas itu, menghadirkan ya tadi pola sertifikasinya mungkin nanti akan ada inovasi baru lah dari pemerintah melalui PPG yang dikembangkan sebagaimana mestinya gitu. Di luas kuotanya LPTK mana saja yang diberikan amanah untuk melakukan pendidikan profesi guru, bahkan pasal LPTK pun hilang ya Prof ya. Jadi kita nggak tahu nanti pendidikan profesi guru itu oleh perguruan tinggi yang mana gitu. Ya, tiknya abi ieu teh kan ya siaran pers ya ieu teh di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Numutkeun ieu teh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Iwan Syahril ieu teh melalui taklimat media secara virtual pada Senin 29 Agustus ieu teh nyebutkeun kieu. RU ini juga mengatur bahwa guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera mendapatkan penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi. Tah, Tos layak teh acan Pak. Iya salah saya angin sorga tapi kumaha ieu teh? Angin sorga sanes Kang Rizky. Angin da teu aya pasalna. Oh teu aya. Tuh nya janten pasti ieu teh pasalna teu aya tapi ieu di siaran pers. Kanggo guru nu mana heula gitu kan, guru teh aya nu ASN, aya nu swasta gitu kan. Daina wae ge di sekolah negeri anu janten P3K saurna 1 juta pengangkatan guru P3K nembe 30%. Aya 183.000 guru lulus passing grade G tak acan diangkat-angkat ieu teh. Kunaon da Kang? Anggaran formasi kurang. Mancing. Anggaran. Saurna diduga katanya. Mangga eta mah anggaran da negara kedah menyediakan semestinya kan. Janjina 1 juta. 1 juta. Diangkatnya 1 juta. Ditawar makanya nabi. Jantan aya tiasa dikirangan ai jual beli mah Pak. Prof. Mohon ya, jantan iya teh masih kede bener-bener ya tak acan final tapi nya ada kumaha deui kitu nya kontroversi dan memanas teh ya kitu nya. Tah numutkeun upami ti distrik Pak, ieu kan aya tadi abi nyeroskeun aya ti Direktur GTK nyebatkeun yen anu tacan sertifikasi oge ya tidak perlu menunggu antrean sertifikasi tapi numutkeun ti distrik kumaha ninggal pernyataan seperti ini yang tentunya tidak ada pasalnya tidak ada ya Pak ya. Tapi di siaran pers ini beliau menyebutkan begitu. Bagaimana Bapak? Ya, jadi kalau distrik itu kan istilahnya selaku aparatur negara, selaku bawahan dari pemerintah pusat. Jadi kalau itu sudah ada surat ya, bisa surat jumlah juknis ya kita melaksanakan. Tapi selama ini kan baru-baru untuk rancangan undang Sesiknas kan yang dari Pak Iwan itu yang kemarin di hari Senin ya, tanggal 29 Agustus itu kan nanti kalau RUU Sesiknas ini goal, jadi guru yang sudah dapat tunjangan profesi itu akan dapat tunjangan sampai pensiun kan gitu. Kemudian guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik akan segera berangkat penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrean sertifikasi. Jadi yang 1,6 itu kalau menurut Pak Iwan ini ya, menurut Pak Dirjen ini nanti akan dapat penghasilan yang layak. Nah, cumanya itu penghasilan layak itu kan itu katakanlah masih wahmun lah istilah kalau dalam bahasa wahmun itu ya artinya wahmun itu masih gampang gitu kan, masih seperti apa layak itu. Kalau kita bicara UMR kan sekarang masih banyak, apalagi guru TK, guru SD yang sukuan itu ya, bahkan ada yang coba 300.000 sebulan, ada yang mengandalkan dari bos, kemudian bos telat, banyak kepala SD itu ya Pak Prof ya, itu di daerah itu banyak yang dia ada lagi, jadi dia ketemu jadi sebelum jadi kepala sekolah itu dia sudah ditaktik, nah lagi guru-guru sukuan, sehingga memang kepala sekolah dasar itu memang sekolah SD negeri ya itu luar biasa karena dia harus lagi karena bos itu selalu telat gitu. Nah ini ya, jadi ini juga memang ya perlu didivisikan, perlu aturan-aturan yang apa artinya yang operasional seperti apa yang layak itu. Hanya sekali lagi bahwa kami kalau di distrik itu kita bergerak itu bekerja itu berdasarkan aturan regulasi. Jadi kalau regulasi ada ya kita langsung kita laksanakan. Seperti begini bisa kenaikan gaji di koran sudah ramai kan tanggal sekian. Tapi selama belum ada surat perintah SPM membayar ya tidak akan bisa cair gitu. Mau gimana gitu kan. Sehingga akhirnya ya silakan aja
minta gaji ke koran gitu, oke jangan gitu aja. Memang seperti itu kami itu di birokrasi itu seperti itu. Tapi Pak Arif, dugi kadanget ayeuna upaya naon sih pemerintah, tangtos kan tadi tos ayalah keluhan-keluhan, terus lagi permasalahan di lapangan. Nah, upaya pemerintah pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat itu kumaha sih Pak, dugi kadanget ayeuna? Ya sebenarnya kami kan sering juga diundang untuk kegiatan-kegiatan webinar, kegiatan-kegiatan workshop, bibliotek, FGD dan sebagainya. Jadi melalui berbagai bidang terkait, ya tentu kita juga menyuarakan, mengusulkan. Artinya aspirasi dari bawah itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh, kita mengusulkan. Hanya masalah eksekusinya itu terserah pemerintah pusat. Kan karena usaha itu kan bukan hanya Provinsi Jawa Barat saja. Mungkin di kondisi di Provinsi Jawa Barat itu seperti ini kita ajukan. Tapi mungkin di provinsi lain belum tentu sama. Mungkin bisa lebih baik atau mungkin di bawah Jawa Barat, gitu kan. Sehingga pemerintah pusat itu kan mengambilnya itu mungkin dia mengambil secara flat, gitu kan. Sehingga memang banyak hal yang dipotret itu kalau dalam kurikulum itu ada istilah contextual learning, jadi berdasarkan konteks ya, kondisi setempat. Tapi pemerintah itu mungkin dari kacamata Jakarta gitu, Jakarta sentris, masih Jakarta sentris. Jadi semua itu dipotret berdasarkan Jakarta. Padahal daerah-daerah itu kan akan berbeda kondisinya. Siap. Ayo badai ka Pak Prof. Pak Prof kumaha atuh ningali sapertos kieu nya janten ya di lapangan tapi saurna tos aya uji publik. Ieu teh cenah RU ieu. Tapi sapertos uji publik oge teu cekap. Tapi seharusnya upami numutkeun Prof kumaha sih? Janten uji publiknya tidak kurang masif lah ya, bahasa kitanya itu uji publiknya kurang masif. Buktinya kan dinas-dinas pendidikan juga merasa belum dilibatkan ya. Kampus-kampus juga entah apakah sudah dilibatkan atau belum ya, sejauh mana dan seberapa banyak gitu. Jadi itu persoalannya. Kalau sekedar formalitas ngundang itu ngundang ini ya mungkin sudah dan memang sudah dilakukan, hanya kan belum masif. Ya harusnya kan apa yang disebut dengan partisipasi yang bermakna. Itu bahasa Mahkamah Konstitusi tuh. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar dalam proses perancangan peraturan undang-undang itu, RUU itu, ada yang disebut partisipasi yang bermakna, yaitu partisipasi dalam pemahaman keterlibatan warga itu secara masif, gitu ya. Dari sisi proses misalnya ya, dia harus banyak mendengar juga pemerintah itu ya, dan juga berdialog di situ. Siapa? Tapi pada dialog keras ya, kadangnya sarana penelpon billing kayak ngamuk ya upami ditutup. Tanya, Assalamualaikum. Wilujeng sontan sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sareng saha di mana? Kaula sok ieu mah. Sareng saha? Biasa Kang Iko di Bandung Barat, Pak Herlan. Mohon bili lepat nya Pak Herlan Kabupaten Bandung Barat. Kumaha damang Pak Herlan? Mangga langsung paterosan. Saya alhamdulillah kumaha sawalarna daramang sadayana. Alhamdulillah. Mangga Pak Herlan paterosana. Baik, untuk semua narasumber, masalah pendidikan itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31. Apakah RUU Sikdiknas bersumber kepada Undang-Undang Dasar 45? Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia nomor 4 di dunia setelah RRC, Amerika, India. Indonesia apa betul kualitas pendidikannya masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan Brunei Darussalam. Yang ketiga, apa kurikulum Merdeka sudah berjalan dengan lancar di dunia pendidikan Indonesia? Rupina sakitu hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ieu mah pemborong janten tos nyimpen deposit kumaha di TVRI Jawa Barat teh nya. Mohon ya. Janten tah abi bade ka Pak Arif upami kurikulum Merdeka ieu kumaha cenah tos berjalan dengan lancar atau tidak? Jadi kurikulum Merdeka itu untuk Jawa Barat khususnya SMA itu sudah berjalan dan sekarang itu kan sudah memasuki kurikulum IKM, jadi mandiri, kurikulum mandiri. Jadi sekolah-sekolah mendaftarkan sendiri. Jadi ada mandiri berbagi, mandiri belajar sampai mandiri berubah, nah itu ya. Itu sudah, Jawa memang belum 100%. Karena targetnya itu kan 2024 ya. 2024 itu sudah menggunakan artinya kurikulum Merdeka. Tapi ini sudah berjalan ya, sudah berjalan dengan sekolah-sekolah penggerak
sebagai ujung tombak ya. Gitu. Nah, salajengna upami kan ieu teh penduduknya ya terpadat lah top 5 lah istilah namanya, tapi upami kualitas pendidikan saurna ieu teh masih keneh rada lah Pak sareng negara tetangga, tapi numutkeun Bapak ti Distrik Provinsi Jawa Barat kumaha kualitas pendidikan? Kebetulan kami kan sering ke daerah-daerah ya. Jadi karena kita ini satu produk banyak, otomatis sekolah juga banyak. Tapi sekolah-sekolah yang berkualitas, khususnya SMA yang kami ketahui ya, itu banyak di Jawa Barat itu. Sekolah-sekolah berkualitas banyak. Contoh saja ya, kebetulan ini teman saya kepala sekolahnya misalnya Al-Bayan, Sukabumi, itu sekolah swasta, misalnya unggulan. Itu sekolah yang luar biasa, hampir ya 100%. Terus saja itu masuk ke perguruan tinggi ternama. Kemudian juga banyak sekolah-sekolah, ya kalau sekolah Katolik itu ya seperti Penabur dan sebagainya itu sudah banyak yang mereka berprestasi. Sekolah negeri juga sama. Hanya kalau kita berbicara membandingkan dengan lain, ya artinya harus apple to apple kan, tidak apa artinya kondisi antara satu negara lain. Hanya mengapa sekarang seperti ada asesmen nasional itu kan dasarnya itu karena dari PISA itu. Jadi kita bagi keterlambatan, tapi sekarang kan kita sudah mencoba gitu ya, mencoba itu. Tapi secara individual personal kita tidak kalah. Coba kalau kita bicara secara masif tadi dikatakan oleh Pak Profesor Sewan, itu karena kita banyak, ya jelas otomatis akan rendah gitu ya. Seperti misalnya kita menghitung PDB kita ya, karena dibagi dengan jumlah penduduk GDP kita itu sehingga akhirnya jadi rendah. Tapi kalau kita misalnya Indonesia itu Jawa Barat, ya mungkin kita bisa tinggi GDP-nya gitu. Tapi kita kan dibagi dengan berapa 200 hampir 200 juta sekian kan sehingga akhirnya jadi rendah. Siap. Salajengna itu kan RU teh leres bersumber dari Undang-Undang 45 terus oge aya pakaitna tanapi masih kena sajalan tapi henteu upami saur Pak Herlan mah ngeunaan RUU ieu sareng Undang-Undang 45 cenah. Ya mungkin lebih tepat Profesor. Nah, Prof. Pasal. Kumaha cenah Prof ieu teh nya. Da nama Pak Herlan malah pokona mah ngorek we nya ngabruk-brakeun kumaha Prof. Nuhun Kang Herlan, janten Kang Iko. Mun. Memang kan undang-undang itu ya harus bersumber pada undang-undang dasar. Itu pasti harus ya. Ya khususnya kalau soal pendidikan di pasal 31. Dan juga sebenarnya ada juga di pasal 28 soal pendidikan sebagai hak asasi manusia ya, bagian dari hak itu. Nah, di Undang-Undang Dasar kita khususnya pasal 31 memang diamanatkan ya disusun atau dibentuk ya satu sistem pendidikan nasional. Jadi di situ memang diamanatkan satu sistem pendidikan nasional. Sebetulnya saya sangat sepakat bahwa hanya ada satu ya undang-undang yang menyangkut pendidikan, yaitu Undang-Undang Sisdiknas. Ya, apakah itu pakai omnibus law atau bukan? Tetapi memang kita hanya butuh satu undang-undang yang bentuknya undang-undang. Ya, tetapi dia harus merangkum ya, meliputi gitu, mencakup berbagai persoalan-persoalan pendidikan dan juga hal-hal yang bersifat kependidikan itu ada di situ semua. Ya, itu harus komprehensif betul. Makanya satu undang-undang saja itu membutuhkan waktu yang begitu luas. Apalagi ini menyatukan berbagai undang-undang. Ya, butuh waktu. Oleh karena itu kalau ditanya apa harus ngait, iya pasti. Ya, Undang-Undang Dasar itu menjadi landasan konstitusional, ya, termasuk bagi Undang-Undang RU ini. Yang keduanya juga yang harus dipahami bahwa kita itu sudah inflasi, ya, undang-undang peraturan perundang-undangan itu. Ya, ada yang menyebut lebih dari 42.000 peraturan perundang-undangan kita. Mungkin menyebut judulnya saja butuh berapa lama ya, jangankan isinya. Jadi saya kira model omnibus law ini untuk Sisdiknas tepat. Tetapi prosesnya ini masalahnya ya. Prosesnya dan tim penyusunnya gitu dan keterlibatan publik untuk meramu ya di dalam perancangan ini yang harus ditekankan betul oleh pemerintah. Oleh karenanya kalau ditanya tadi misalnya mengapa sampai 1,6 guru belum disertifikasi, ini kan soalnya menurut saya ini misleading. Undang-Undang Guru Dosen, coba dicek kalau nggak percaya, ya, itu nomor 14 2005 itu mengamanatkan undang-undang itu 10 tahun kepada pemerintah untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru-guru yang bersertifikasi 10 tahun.
Jadi 2005 sampai 2015 semestinya selesai. Jadi ini kesalahan siapa sesungguhnya sehingga sampai 2022 masih banyak guru-guru yang bersertifikasi ya 1,6 juta. Ya, ini yang salah siapa? Ya, saya nggak menunjuk siapa. Coba cek yang diberi amanat oleh undang-undang menyelesaikan itu siapa? Pemerintah kan? Nah sekarang sudah lewat 2015, sudah 7 tahun, belum juga selesai. Jadi ini menurut saya bukan dibalas oleh janji-janji manis, tetapi harus oleh implementasi kebijakan yang pro guru. Ya, saya sepakat kalau itu mau diputihkan tadi misalnya 1,6 juta guru sertifikasi itu, tapi kan ini problem tidak mudah seperti itu. Tidak mudah kita putihkan, kita kasih aja tunjangan fungsional. Ya, tidak bisa mudah seperti membalikan telapak tangan. Ini banyak konsekuensi. Ya, konsekuensi yuridis, konsekuensi juga profesional, ya, bagaimana kualitas pendidikan dan seterusnya. Ya. Jadi pemerintah jangan semudahnya ya membuat janji tanpa dihitung konsekuensi-konsekuensinya gitu. Nah, ini penting karena masyarakat itu cerdas kok. Ya. Saya pikir jangan menganggap masyarakat itu bodoh gitu. Masyarakat itu cerdas. Oleh karenanya penting dialog ya. Dialog publik, public hearing. Mungkin di TVRI Bandung ini ya kalau perlu tim perumusnya datang kok. Ya, insya Allah kita hadir di sini. Ayo kita mana cari yang terbaik buat bangsa ini ke depan. Bukan siapa menang, siapa kalah, siapa kuat, siapa lemah. Tapi ayo kita bareng-bareng kan kolaboratif. Ya. Kita negara Pancasila kok. Ya, ya ada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Itu harusnya dilaksanakan betul dalam RUU ini. Calik babarengan teh. Nah, calik sasarangan. Seperti itu Pak Helan ya. Nah, kumargi waktu sarada samporet itu ringkes tapi 5 menit dugi ka 10 menit oge nya. Nah, kapayuna Pak Rizky, kumaha ieu teh kahoyongna dina RUU Sisdiknas ini yang menuai kontroversi. Mangga Pak Rizky. Nah, kanggo ka pemerintah khususnya kanggo guru gitunya terjaminna pasal-pasal hak-hak guru yang sudah bagus jangan dihilangkan di RUU Sikdiknas. Jadi biar kita tidak curiga. Terus selesaikan masalah kebutuhan guru, pastikan status kepegawaiannya, grand design guru ke depan itu mau dibawa kemana. Itu harus jelas di RUU Sikdiknas. Termasuk kebutuhan hidup minimum juga harus dijamin. Penghasilan yang layak itu kayak gimana sih gitu. Bukan hanya sekedar penjelasan-penjelasan di taklimat media itu nggak bisa kita jamin kepastian hukumnya ya Prof ya. Kalau tidak pasal-pasal tanya pasal-pasal tulis ya kudu eces pokok namanya. Pak Arif kumaha kapayuna harapana? Ya kami selaku pemerintah daerah tentu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mensejahterakan guru, baik itu guru ASN maupun non ASN. Dan kami ketika ini sudah digulirkan ya tentu kita akan segera untuk mengimplementasikannya. Nah, siap, hatur nuhun Pak Arif, Pak Rizky, Prof hatur nuhun. Nanti kita lanjutkan lagi. Yang penting kan ini dialognya sejam, tidak 5-10 menit. Ya, baik tentunya pemirsa TVRI Jawa Barat, pemirsa Brukbrak TVRI Jawa Barat, mugi wae lah dina RUU Sisdiknas ieu teh ngasilkeun final anu pangsaena. Pokona mah hirup guru. Nah, sim kuring Freda di kosarang rengan anu mancan tugas ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alah gitu cenah Kang Yudi. Aduh. Tos ecesnya, tos jentre. Gitu. Mudah-mudahan lah orang langkung sejahteranya. Bayuna. Pokoknya mah hidup guru. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka. Puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mibutuh kejujuran teu bisa samperangan gumantung kepentingan rukrak dina dialog sangkan nembrak-brak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan nembrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah rukrak
asuh sangkan nabrak-brak masalahna rakyat jeung pamarentah. Bruk-brak kedah bruk-brak pokoknya mah orang bruk-brakeunnya di dieu leres. Ulailah pantengkeun teras TPR Jawa Barat tabu 5 deka tabu genap sonten bruk-brak. Hatur nuhun. Kita kembali ke ruang. Hatur nuhun nonton, hatur nuhun.